Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Septiansri, BP 191084-2013, Administrasi Publik A FISIP 6. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai uji beda korelasional normalitas, linearitas, serta homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, untuk yang pertama kita akan menguji uji beda korelasional normalitas yang sudah diambil, lalu membuka SPSS, kemudian setelah itu ambil variabel view, lalu untuk kolom name yang pertama kita menuliskan X, dan untuk kolom kedua kita menuliskan Y. Selanjutnya pada menu label, baris pertama menuliskan motivasi, dan pada baris kedua menuliskan prestasi. Setelah itu, kita lanjut kepada data view. Di sana pada data view sudah akan muncul X dan Y. Kita akan memindahkan data dari Excel kepada data view di SPSS. Terlebih dahulu kita harus mengcopy dari data tersebut. Kita akan klik copy, lalu kita akan paste di data view pada SPSS. Pada baris pertama X, kita akan klik paste. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita klik menu analis, lalu menu regression, setelah itu menu linear. Setelah itu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memindahkan motivasi X kepada independen. Selanjutnya prestasi Y akan dipindahkan ke dependen. Setelah itu klik save. Setelah itu kita harus memberi centang pada menu unstandardized. Setelah itu klik continue dan lalu klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Dari data inilah kita nantinya dapat menentukan hasil dari uji normalitas tersebut. Lalu kita membuka lagi data SPSS dan akan muncul di kolom ketiga yaitu res 1. Kita klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu legedasi dialog, dan kemudian one sample. Maka akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita akan memindahkan unstandardized ini kepada test variable list. Setelah itu kita memastikan normal itu sudah tercentang dan maka akan keluar seperti ini. Data inilah yang dapat kita lihat untuk menguji normalitas. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari data tersebut ialah 0,2. Satu, jika nilai signifikan 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. 2, jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa nilai signifikan dari uji normal tersebut ialah 0,2. Jadi untuk itu dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Baiklah,
Untuk yang kedua, untuk selanjutnya kita akan menguji uji linearitas. Untuk langkah pertama, kita membuka terlebih dahulu data Excel dan membuka SPSS. Setelah SPSS terbuka, kita ambil variable view. Untuk variable view, pada kolom pertama name, kita menuliskan X, dan pada kolom kedua name, kita menuliskan Y. Selanjutnya, pada label, pada kolom pertama kita menuliskan motivasi, dan pada kolom kedua kita akan menuliskan prestasi. Setelah itu, kita lanjut kepada data view. Di sini sudah akan muncul X dan Y yang telah kita buat pada variable view tadi. Kita akan mengcopy data dari motivasi dan prestasi ini kepada data view. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Setelah itu kita akan memindahkannya atau paste ke data view yang sudah ada tersebut. Kita akan paste di sini. Setelah paste, inilah yang akan keluar. Langkah selanjutnya yaitu kita ambil menu Analyze. Kita pilih menu Compare Means dan selanjutnya kita pilih Means. Maka setelah itu akan keluar ini. Langkah selanjutnya, kita akan memindahkan motivasi X kepada menu Independent List dan prestasi Y ke Dependent List. Setelah itu, kita terlebih dahulu klik Option. Lalu kita memastikan untuk memberi tanda checklist pada Test for Linearity. Lalu klik Continue dan lalu kita klik OK. Setelah itu, maka akan muncul data berikut. Dari data inilah kita nantinya akan dapat menentukan hasil dari uji linearitas yang ingin kita uji tersebut. Dari data ini diketahui bahwa signifikan dari deviation from linearity bernilai 0,721. Kita akan copy paste ini kepada Word. Dari data yang sudah kita peroleh dari uji tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai signifikan deviation from linearity sebesar 0,721 besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara motivasi dan prestasi. Setelah untuk yang ketiga, kita akan menguji uji homogenitas. Kita membuka terlebih dahulu data Excel yang kita miliki, lalu membuka SPSS, dan lalu kita mengambil variable view. Kita mengisikan pada kolom name kolom pertama X, dan pada name kolom kedua kita mengisi Y. Lalu pada kolom label, pada bagian pertama kita mengisi hasil belajar IPA, dan pada kolom kedua label kita mengisi kelas. Selanjutnya kita beralih kepada values. Pada kolom kedua kita klik itu dan akan keluar ini. Pada value pertama kita mengisi kelas. Pada label kita kelas A, lalu kita ADD. Pada value kedua isi 2 dan pada label kita isi kelas B. Lalu kita klik add. Kita klik OK. Maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita beralih kepada data view. Maka pada data view ini akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan memindahkan hasil belajar IPA kelas A. Kita akan copy. Lalu kita akan memindahkannya kepada data view tadi pada bagian X. Kita akan paste di sini. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, pada nomor 11, kita akan mengisi hasil belajar IPA kelas B.
kita copy terlebih dahulu hasil belajar IPA kelas B. Kita copy. Lalu kita akan memindahkannya kepada tetap di bagian X, dilanjutkan pada nomor 11. Kita akan paste. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Untuk bagian Y, kita akan memindahkan kode dari kelas A. Kita paste kode kelas A terlebih dahulu, kita copy. Dan kita akan paste di sini. Paste. Untuk selanjutnya pada nomor 11 kita akan memindahkan kode kelas B. Kita copy dari kode kelas B terlebih dahulu. Kita copy. Lalu kita akan memindahkan atau paste kepada di sini. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ambil menu analis. Lalu kita pilih compare min. Lalu kita ambil one way ANOVA. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan memindahkan hasil belajar IPA kepada kolom dependent list dan kelas pada kolom vektor. Setelah itu, kita klik option. Kita memberi centang pada homogeneity of variances. Lalu klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Dari data inilah nanti kita bisa menguji hasil homogenitas terhadap data tersebut. Catatan, jika nilai signifikan besar dari 0,5 maka distribusi data adalah homogen, dan jika kecil dari 0,5 maka distribusi data adalah tidak homogen. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilainya 0,150 dan besar dari 0,5, yang mana hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPA untuk distribusi datanya adalah homogen.